حسبي ربي جل الله حسبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. حضرة المحترمين جماعة مسلمين مسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Seperti biasa, Tiang mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing icanin tiang pelungguh senamian nikmat usia kita disempurnakan dengan nikmat sehat. Semoga di akhir usia kita ini, di sisa usia kita ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan sehingga bisa mengisi sisa umur kita dalam ketaatan kepadanya. Maka dengan penuh harapan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini mampu menjadi suatu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga kembalinya kita kepada Allah termasuk dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Wabah. Selanjutnya, tidak lupa kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan salawat yang terbaik dan salam yang paling sempurna, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat kehadiran beliau kita merasakan nikmat iman, nikmat Islam, yang dimana iman menjadi penentu diterimanya, dinilainya segala macam bentuk kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita termasuk di antara orang-orang yang diizinkan untuk hidup sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan banyak janji kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai bentuk syukur kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka senantiasalah kita berserah kepada beliau. Maka dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, semua kita semua termasuk di antara orang-orang yang diakui sebagai umat beliau, yang telah berhak mendapatkan syafaat beliau. Dan pada puncaknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dipertemukan, dikumpulkan dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin rahimakumullah, masih di halaman 9 tentang salat, ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan salat, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa sesungguhnya salat itu Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita selaku umat Islam, sebagaimana yang kita ketahui bersama diterimanya perintah salat oleh baginda Rasul yang mulia itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengadakan suatu perjalanan yang kita kenal dengan Isra Mi'raj, yang pada awalnya salat itu dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 50 salat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta keringanan sampai Allah tentukan dengan jumlah 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui memasukkan Nabi Allah Ibrahim, ya, masih mau minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini sudah ketentuanku, maka 5 waktu akan menjadi kewajiban bagi umatmu, ya, dan yang 5 waktu itu akan diberikan ganjaran sama seperti 50 waktu itu. Nah, hadratal muhtaramin rahimakumullah, piran tauna terima perintah salat ini oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya ya, peristiwa Isra dan Mi'raj itu memang di sini ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan diterimanya perintah salat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala itu tepatnya 5 tahun sebelum hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan 1,5 tahun sebelum hijrahnya baginda Rasul yang mulia. Namun yang paling kuat di sini ialah, ya, yang 5 tahun. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, kalau kita mengambil yang dimana pensyariatan salat diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 5 tahun sebelum hijrahnya beliau ke Madinah, maka di sana istri pertama beliau Sayyidatuna Khadijah berarti menemukan adanya perintah kewajiban salat itu, karena Sayyidatuna Khadijah itu meninggal dunia tepatnya 3 tahun sebelum hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau mau mengambil pendapat yang kedua, perintah salat itu diterima 1,5 tahun sebelum hijrahnya baginda Rasul yang mulia, berarti Sayyidatuna Khadijah tidak menemukan, ya, perintah salat yang 5 waktu itu. Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Nah, lanjut. Dalam kitab Lughah dikatakan, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. As-salatul mafrudatu khamsun. Adapun salat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau salat fardu, salat yang dibebankan kepada setiap muslim yang mukallaf, ya, itu ada khamsun. Khamsun itu artinya 5. Apa yang pertama? Al-zuhru. Jadi salat yang pertama itu yang dicontohkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah salat zuhur. Jadi salat pertama ini urutan ini zuhur, bukan subuh tapi zuhur, ya. Zuhur di sana malaikat Jibril datang, ya, membangunkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mengajarkan kepada baginda Rasul yang mulia tentang tata cara salat zuhur di sana, ya. Sehingga kita menemukan salat zuhur itu berapa rakaat? 4 rakaat. Dan diajarkan oleh malaikat Jibril 4 rakaat lengkap dari takbiratul ihram sampai salam. Lengkap beserta waktunya di sana, ya. Nah, sehingga gerakan-gerakan salat itu bukanlah gerakan-gerakan yang dikarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh orang-orang, ya, ketika Isra dan Mi'raj Rasulullah melihat malaikat ada yang kerjanya takbir saja, ada yang ruku' saja, ada yang sujud saja, sehingga itu disimpulkan lalu menjadi gerakan salat. Salah, ya. Kalau seperti itu berarti gerakan salat ini yang karang siapa? Rasulullah.
Tetapi tidak, ini solat perintah datang dari Allah, dari waktu sampai gerakannya itu diajarkan langsung oleh malaikat Jibril. Jadi bukan karangan-karangan Rasulullah, ya. Jadi lengkap itu, dari waktunya sampai kaifiat atau tata cara salat itu langsung diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, yang tentunya itu, ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah salat itu bukan ibadah yang direka-reka atau dikarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Az-zuhur itu yang pertama, salat zuhur. Kapan waktu pelaksanaan salat zuhur itu? Wa awwalu waqtiha, dan awal masuknya waktu zuhur itu zawalus syamsi, ketika matahari itu dalam posisi zawal. Ma makna zawal? Zawal itu artinya condong, sudah mulai bergerak dari tepatnya, ya, dari tepatnya matahari persis berada di atas, ya. Kalau tepat ini namanya istiwa. Lamun tembuk tiang umbeng pun tenanda ya posisi matahari no persis di atas atau tengeri jang-jang bersama ambana mungkin, ya. Itu ketika kita berdiri atau menaruh sesuatu dan arak bayangan, itu kalau posisi matahari ada pada persis di atas, maka benda yang berdiri tegak itu tidak memiliki bayangan. Nah, ini namanya posisi istiwa, tegak lurus. Nah, waktu zuhur itu dimulai kapan? Ketika matahari itu sudah mengalami posisi zawal. Zawal itu sudah mulai condong, ya, sudah mulai mengarah ke barat. Aun basan tuh mulai bergeser tipa daya. Aran jita dia tahu udaya deh, dia tahu besi daya besi barat gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesianya, ketika matahari itu sudah mulai bergeser ke barat, kan matahari terbenam di sebelah barat, sehingga arah kiblat kita barat, itu kan daya. Arah kiblat berarti matahari itu mulai bergeser ke daya, seperti itu. Nah, ketika matahari sudah mulai bergeser ke daya, bagaimana cara kita mengetahuinya? Dengan melihat benda yang tegak lurus tadi itu atau tembutang misalkan di tengah jelo, wah mulai muncul bayangan teh. Bayangan teh berarti sudah mulai condong kemana arahnya? Tipa lau, karena mataharinya ada di daya. Dalam bahasa Indonesia, ketika matahari mulai bergeser ke sebelah barat, maka bayangan sudah mulai nampak di sebelah timur benda. Misalkan nih mik ini nih, lurus begini atau ini tasbih ini. Ya, kita beginikan dia, maka nanti akan ada bayangan, dia akan di sebelah sini mulai bayangannya begitu. Nah, ketika sudah bergeser arah matahari itu, ya, bergeser arah matahari itu menuju ke barat atau ke daya, maka di sana sudah dikatakan waktu zawal, artinya sudah mulai masuk waktu zuhur. Ya, lanjut. Wa akhiruhu, dan batas akhir waktu zuhur itu kapan? Idza sara zillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilliz zawal, ya. Akhir waktu salat zuhur itu lamun temele nau ieu, lamun bayangan benda yang kita taruhkan, yang kita taruh berdiri tegak di bawah sinar matahari itu, zillu kulli syai'in mithlahu, antara benda yang kita taruh dengan bayangannya itu sama panjang. Lamun pada belona, misalkan kita tancapkan kayu atau penggaris sejengkal, maka bayangannya sejengkal. Lamun pada benda kence bayangannya, maka di sanalah batas akhir waktu zuhur. Artinya apa? Kalau melebihi panjang bayangan benda itu, melebihi panjang bendanya, maka di sana sudah habis waktu zuhur. Ya. Lamun temele ngukur ya, lamun dek tebedue jam. Bukan makin wah tapamolah itu si Allah Subhanahu wa taala, ya. Di internet, kalau kita aktifkan internet sudah diberitahu kita ada azan, ya.
Belum di masjid menggunakan corong. Nah, ini kalau kita ingin mengetahui standar waktu zuhur itu jika berpatokan kepada matahari seperti itu. Diawali dengan matahari dalam posisi zawal, sudah mulai bergeser ke barat, ya. Nah, dan berakhir kapan? Ketika antara benda dengan bayang-bayangnya memiliki panjang yang sama. Ya. Itu waktu salat zuhur. Wal asru, adapun salat asar. Salat asar ini istilah lainnya itu salatul wusta. Salatul wusta, ya. Salat asar itu nama lainnya salat wusta. Wusta itu artinya apa? Tengah-tengah. Ya. Jadi salatul wusta. Kenapa salat asar itu dikatakan salatul wusta? Karena asar itu berada di antara 2 salat malam dan 2 salat siang. Subuh, zuhur, ya, itu udah terbit matahari. Terus maghrib, isya. Nah, dia diapit asar ini sehingga dia disebut dengan salatul wusta, salat tengah-tengah. Kapan waktu salat asar? Wa awwalu waqtiha, adapun permulaan waktunya itu az-ziyadatu ala zillil mithli, ya. Mulainya waktu asar itu ketika ziyadah, tambahan, berombok, ala zillil mithli, berombok lekan belo bayang-bayang, ya, dengan benda itu. Seperti yang tadi, ketika benda yang kita ukur itu panjangnya 1 jengkal, lalu bayang-bayangnya melebihi daripada panjang bendanya, maka itu menandakan sudah masuknya waktu asar. Asar dan lebih belo lekan panjang benda itu bayangannya, maka sudah masuk waktu asar. Paham penjelasan tiang nih? Popu-popu tiang? Waktu asar ino lekana mulai, misalkan laun pelung udah melengukur ya si matahari nih, piran lekana mulai temu waktu asar. Nah, ongkun tenentuang temana waktu asar ino, butengang pepe, ya, le bawa jelo, penggaris ke atau pelung udah butang ke atau lolon koyu ke. Nah, ukur terus pira belona benda penggaris atau koyu si butengang deino. Misalkan sejengkal belo koyu atau penggaris si butengang de le tengah jelo. Nah, naka ukur lendona, lendo lekan penggaris ino. Nah, lamun lendo lekan penggaris ino lebih belo, ya, ketimbang penggaris ibu tengang te, maka di sana sudah dipastikan masuk waktu asar. Oke? Bahasa Indonesianya ketika bayang-bayang suatu benda itu lebih panjang daripada bendanya, maka sudah masuk waktu asar. Wa akhiruhu, ya, wa akhiruhu, adapun batas akhir daripada waktu asar itu ialah fil ikhtiyari ila dhillil mithlain wa fil jawazi ila al-ghurubis syamsi. Ino waktu asar ino baru dikatakan dia habis lamun belo bayang-bayangna mithlain 2 kali lipat, 2 kali ukuran benda, ya. Sini. Ya. Lamun belo penggaris sejengkal, maka lamun temele na waktu asar ino ganbue ukur lendona. Lamun lendona 2 jengkal, oh berarti wahbue waktu asar. Pokoknya 2 kali lipat belo lendo ketimbang benda, maka itu sudah menandakan habisnya waktu asar. Wa fil jawaz logu kanggo ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, ya. Tapi ini nanti kita akan bahas, ya. Ada waktu yang jaiz untuk melaksanakan salat, ada waktu yang mukhtar sebagaimana yang tiang sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah, lanjut. Wal maghribu,
adapun salat maghrib ya, piran waktuna wa waqtuha wahidun, waktunya itu bersamaan, wa huwa ghurubus syamsi, itu ketika terbenamnya matahari, artinya habis waktu salat asar maka masuk waktu salat maghrib ya. Ghurubus syamsi, ketika matahari itu terbenam. Wa bimiqdari ya, adapun kadar waktu maghrib ini laun pelungguh dan melenau ya, dibacakan dalam kitab pelungguh, ma yu'adzinu ya, kira-kira pada meraongkun te ngebang ya, te ngebang, wa yatawaddau, selesai azan itu kita berwudu, wa yasturul aurata, setelah kita berwudu kita menggunakan pakaian, wa yuqimus salata, lalu kita melaksanakan salat maghribnya, wa yusalli 5 rakaat, dan salat 5 waktu. Kira-kira ngenu jarak belo pendeknya waktu maghrib ya. Pokoknya lamun tuah ngebang terus wudu, kudu pakaian, salat maghrib, terus salat 5 rakaat, selesai waktu maghrib, buat waktu maghrib. Nah itu kadar lamanya waktu maghrib, artinya sangat pendek waktu maghrib itu ya, sangat pendek waktu maghrib itu. Nah, lalu bolehkah kita menggunakan ayat yang panjang pada salat maghrib? Nah, dianjurkan di sini dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, tetapi masih dalam batas makruh. Ada yang mengatakan jaiz, boleh, tetapi yang mengatakan sunnah nggak ada. Ya. Boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ya. Nah, berarti dalam sholat maghrib itu kita dianjurkan untuk menggunakan ayat-ayat pendek. Ya. Ya. Surat-surat pendek letono. Ya, marukuran lekan ad-duha sampai an-nas. Ini kan pendek-pendek suratnya. Nah, dianjurkan untuk menggunakan surat-surat pendek itu dalam sholat maghrib. Akan tetapi kalau mau menggunakan surat yang panjang tidak masalah ya, karena ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah, tetapi tidak dianjurkan ya. Karena Rasulullah SAW dikatakan dalam sebuah hadis, kana yaqra'u fil maghribi bil a'raf fi rak'atain kiltaihuma. Rasulullah pernah salat maghrib membaca surat Al-A'raf. Dalam 2 rakaatnya yang pertama menggunakan surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu kurang lebih 10 lembar. Ya. Nah, itu dia miqdarnya, jangka waktunya. Rasulullah pernah salat maghrib menggunakan surat Al-A'raf di sana, 2 lembar. Tetapi tidak dianjurkan. Namun yang dianjurkan itu menggunakan surat-surat yang pendek. Tujuannya apa? Memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan sholat sunat dan seterusnya. Seperti itu ya. Ini hadratan muhtaramin rahimakumullah, mengenai waktu sholat maghrib. Lanjut, wal isya'u, adapun sholat isya, wa awwalu waqtiha ya, dimulai waktunya sholat isya itu kapan? Idza ghaba syafaqul ahmar ya, kalau sudah hilang mega-mega merah, bukan megawati, mega-mega merah. Kalau sudah hilang kan lamun maghrib ini kita kadang-kadang abang jelokan seperti tembaga itu. Nah itu yang disebut dengan syafaqul ahmar, mega-mega merah ya. Wa akhiruhu ya, dan batas akhir salat isya itu kapan? Fil ikhtiyari ila thulutsil laili ya, sampai kepada 1/3 malam. Wa fil jawazi ila tulu'il fajri tsani, dan boleh melaksanakan salat
Isya itu ya pada waktu terbitnya fajar shadiq. Artinya sebelum masuk waktu subuh, maka di sana masih kita boleh melaksanakan salat Isya ya. Nanti kita akan bicarakan di antara semua waktu ini mana yang paling afdal untuk kita kerjakan. Was-subuhu, dan yang terakhir adalah salat subuh. Kapan waktu mulainya kita melaksanakan salat subuh? Wa awwalu waqtiha, dan waktu mulainya salat subuh itu min tulu'il fajri tsani, dari terbitnya fajar shadiq atau fajar yang kedua. Soalnya fajar itu dua kali dia menyingsing. Ada namanya fajar kadzib, ada namanya fajar shadiq. Penggitannya benar, logo barah hilang ya malak. Nah itu disebut dengan fajar kadzib atau fajar awal ya. Nah, fajar tsani atau fajar shadiq itu lamun wah mulai benar jelo terus benar ya. Sampai netiuk jelo. Itu yang disebut dengan fajar tsani ya atau fajar shadiq. Nah, tono lekana mulai waktu salat subuh boleh dikerjakan. Wa akhiruhu, dan batas akhirnya fil ikhtiyari ilal isfar ya. Dan batas akhirnya itu sampai waktu isfar. Isfar itu artinya ada cahaya putih sudah kita temukan ya. Ada cahaya putih. Dan tama waktu isyraq ya. Sebelum masuk waktu isyraq itu ada cahaya putih kita temukan di sana. Nah, dekat jaraknya dan isyraq baru datang waktu salat isyraq. Ini batas akhirnya. Maka si kelembangan, si gerang uras telat-telat, ino perhatian jelo ino jadi patokan salat subuh. Lamun agak putih-putih benar, udah habis waktu salat subuh di sana. Wa fil jawaz ila tulu'i syamsi, dan diperbolehkan sampai terbit matahari, katanya di sini ya. Nah, hadratal muhtaramin rahimakumullah, perhatikan yang ingin memperdalam sedikit terkait dengan waktu salat ini ya, sebagai tambahan ilmu kita. Terkait waktu salat, dari salat zuhur sampai salat subuh, dari semua waktu salat ini ada waktu yang jaiz, ada waktu yang mukhtar ya. Waktu yang jaiz itu waktu boleh kita melaksanakan salat itu, diperbolehkan, sudah mulai diperbolehkan melaksanakan salat di sana. Nah, tetapi dari panjangnya waktu itu ada waktu yang mukhtar atau waktu yang afdal lah kalau bahasa kita. Waktu sih lebih afdal dibandingkan dengan waktu yang jaiz itu. Ya. Kapan waktu yang afdal itu? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Indal Maliki ya. Kalau menurut Imam Maliki, salat ino paling afdal tegawe as-salatu ala waqtiha ya, fi awali waqtiha. Salat itu paling afdalnya tegawe le awal waktu. Ini berlaku untuk semua salat menurut mazhab Maliki ya. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fi awwali waqtin ridwanullah wa fi akhirih afwullah ya. Salat yang dikerjakan di awal waktu maka akan mendapatkan ridwanullah, dan pada akhirnya mendapatkan ampunan Allah. Azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Hadratul muhtaramin rahimakumullah, menurut madhab Maliki ya, waktu mukhtar atau waktu paling afdal untuk kita melaksanakan sholat itu terdapat di awal waktu untuk semua sholat dari zuhur sampai subuh ya. Dengan dalil yang tadi, as-salatu fi awwali waqtin ridwanullah
wa fi akhiri afullah. Ya. Jadi salat apapun ini lamun temele mau keafdalan maka kerjakan dia di awal waktu indal maliki. Bagaimana menurut mazhab Syafi'i, menurut Imam Asy-Syafi'i, ya. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan salat itu, ya, waktu mukhtarnya itu adalah di awal waktu, kecuali ada kecualinya, ya. Waktu yang paling afdal untuk mengerjakan salat itu di awal waktu, kecuali salat zuhur menurut mazhab Syafi'i. Kapan waktu afdalnya atau waktu mukhtarnya melaksanakan salat zuhur? Itu ketika matahari sudah mulai agak redup. Artinya apa? Telat-telatan singgawe salat zuhur. Ya, ini waktu afdalnya menurut Imam Asy-Syafi'i. Sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Abridu bil zuhri. Sejukkanlah waktu zuhurmu. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Karena sesungguhnya panasnya matahari yang menyengat itu datangnya dari langas neraka. Ya. Sehingga Rasulullah menganjurkan kepada para sahabat untuk mengakhirkan salat zuhurnya lamun wah agak redupan kedi. Seperti itu. Nah, tetapi ini dikhususkan lagi oleh Imam Asy-Syafi'i. Melaksanakan salat zuhur itu di akhir waktu lebih afdal kapan? Ketika ada catatannya di sini. Yang pertama, ya. Yang pertama, jikalau kita berada di suatu negara yang harron, yang begitu panas, ekstrim cuaca panasnya, ya. Sama dengan melaksanakan sholat Jumat juga, ya. Dianjurkan untuk agak telat-telatan menurut mazhab Syafi'i. Tetapi ini pertama syaratnya ketika berada di suatu negara yang panas, ya. Yang kedua, ya, wa jama'ati masjidin yaqsudunahu min bu'din, untuk menunggu datangnya jamaah salat yang berada dari lokasi masjid yang jauh. Arah jamah gen mele milu berjamaah lagu jauh tabalena. Nah, ini yang kedua, ya. Dait pas waktu ino wala zilla fi tariqihim ilaih. Dena arak tauna besembau, dena arak no kudu besembau ketika dia berjalan dari rumahnya menuju ke masjid. Dena berdua pajang. Seperti itu. Lagu lamun berdua pajang, apalagi dengan mobil ber-AC, dena berlaku ini. Maka tetap dia harus salat pada awal waktu, ya. Yang kedua, yang selanjutnya, ya. Fala yusannu fi baladin mu'tadilin. Ini tidak berlaku di suatu negara yang tidak memiliki cuaca yang panas. Berarti Indonesia bekerja pendek. Tidak terpakai aturan ini, ya. Wala liman yusalli fi baitihi munfaridan, dan tidak berlaku bagi orang yang salat sendiri di rumah. Nah, salat masa-masa lebale, wah ukap boleh bale nah. Ya. Lebadan bale kan dek terpanas ngono. Jadi dia nama qadi ni, bare-bare ku salatkan tenauni kedik, dia nama qadi ni, ya. Lanjut, wala li jama'ati masjidin la ya'tihim ghairuhum, ya. Tidak juga berlaku bagi orang yang salat berjamaah si dan berdua jamaah lekan desa si lain. Misalkan arah sopok gubuk atau arah sopok desa, masjid arah di tengah-tengah, enggak na luwe jamaahna misalkan enggak 10 dengan luwe manusia le tono. Enggak na ngisi masjid ini. Dan arah dengan girang datang silakan jauh dulu berjamaah le tono. Maka dia tidak boleh menunggu waktu zuhur itu sampai agak akhir. Tidak boleh.
harus sholat di awal waktunya. Ini fadailnya seperti itu, ya. Lebih utama tuh waktu yang mukhtar. Jadi lawan panas lalu, mungkin kan musim hujan, berarti dia nama kadwi nih. Ini lawan si panas bekateng-teng musim kemarau, misalkan panasnya luar biasa, lamun teleka lerurung, nyeleng-nyeleng, panas leteng, nyinyir luar rurung ini, biar pada ngingi tak tiba masjid, ya kan? Dan namanya nyampe jebak masjid, tapi lebung kelembina si daurna misalkan, ya ditunggu aja dulu, ya. Tunggu agak lebih redup. Itu afdalnya seperti itu. Yang ketiga indal Hanabilah. Bagaimana menurut pendapat Imam Hambali? Perhatikan. Menurut Imam Hambali, solat yang afdal untuk dikerjakan itu adalah tetap solat pada awal waktunya. Kecuali, ya ada kecualinya lagi. Kalau menurut madhab Hambali, kecuali apa? Solat zuhur. Seperti yang tadi dalam madhab Syafi'i ketika di suatu negara yang panas sekali, ya. Si kedua solat isya. Dalam madhab Hambali ini dua tahun berbeda, ya. Afdalnya solat itu dikerjakan di awal waktu kecuali dua. Apa itu? Zuhur, kenca, isya. Isya ini lebih bagus negawe le akhir-akhir, ya. Akhir tak bagusnya tak gawe salat isya menurut mazhab Hambali, ya. Hadisnya apa? Laula an asyqa ala ummati, jikalau tidak sulit bagi umatku, bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, la amartuhum an yuakhirul isya, maka aku akan memerintahkan atau mewajibkan bagi mereka itu untuk solat isya itu di akhir atau untuk mengakhirkan solat isya ila thuluthil lail aw nisfihi, sampai kepada sepertiga malam, sampai waktu tahajud. Letono waktu afdalnya melaksanakan solat isya, ya. Nah ternyata dalam mazhab Syafi'i juga seperti itu. Akan tetapi ketika tidak memberatkan jamaah. Nah kalau wah tidak susah ya uras. Liwat. Salat subuh doang kadang-kadang wah kongkuak manok ampun uras. Nah dengan yang seperti ini haram. Tak boleh mengakhirkan solat isya. Jadi dengan si terbiasa solat tahajud, ini yang kena dengan hadis ini. Lebih afdal dia melaksanakan solat isya itu di akhir waktunya. Nanti terakhir ditutup dengan witir. Seperti itu. Nah sehingga kalau pengajian bagaimana? Nah kalau pengajian itu bagus juga. Panjangkan pengajian dan nanti akhirkan solat isya. Jadi jangan solat isya dulu baru lanjut pengajian, ya. Kalau bisa nanti setelah pengajian solat isya. Seperti itu. Yang tidak boleh, ya, mengakhirkan solat isya kalau melakukan perbuatan yang sia-sia di sana. Misalkan pada beres solat isya ke, terus tunggu bener ke, kotak-kotak dulu. Raos, ya, sian-yan raosannya. Nah dalam keadaan seperti ini dia tidak diperkenankan, dia tidak mendapatkan waktu yang mukhtar untuk melaksanakan solat isya pada akhir waktu. Jarina baru boleh melaksanakan solat isya, dan afdal kita melaksanakan solat isya di akhir waktu ketika jeda antara maghrib dan solat isya kita itu diisi dengan kebaikan, qiraatul Quran atau majlis ta'lim seperti itu. Ini baru dia afdal kita melaksanakan solat isya di akhir waktu, ya. Yang terakhir indal Hanafiyah. Bagaimana menurut ulama Hanafi, Imam Hanafi, ya, beliau mengatakan anjurannya solat itu dikerjakan di awal waktu kecuali solat asar. Kalau beliau mengatakan solat asar, ya, yang dianjurkan untuk di
akhirkan salat asar. Kenapa? Untuk memberikan kesempatan kepada orang untuk memperbanyak salat sunat sebelum asar. Karena tidak ada salat setelah asar. Ini dia alasan daripada Imam Abu Hanifah, ya. Dan dianjurkan untuk memanjangkan salat subuh. Memanjangkan salat subuh. Telatan gawe salat subuh. Ya, untuk apa? Menunggu jamaah yang masih tidur agar bisa mengejar jamaah di sana. Ya. Atau salat subuh di awal waktu tetapi ayatnya harus panjang. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri." Panjangkanlah salat subuhmu karena pada waktu salat subuh itu ada ganjaran yang luar biasa. Ada ganjaran yang besar di sana. Sehingga disuruh kita memanjangkan salat subuh. Kalau maghrib dianjurkan untuk memendekkan bacaan, kalau salat subuh dianjurkan untuk memanjangkan. Maka kalau mau mengikuti ya Rasulullah sebagaimana disampaikan oleh para ulama, ya. Para ulama pewaris para nabi, para sahabat itu memanjangkan salat subuh beliau sampai terbit matahari, artinya bukan terbit matahari, sampai muncul warna sinar putih. Coba si belo salat subuh ino. Nah, kira-kira bacaan ino dengan menggunakan ayat yang pelan, yang tartil sebanyak 40 atau 60 ayat. Ino belo salat subuhna Rasulullah beserta para sahabat dan para ulama. Ya. Selama ya, bacaan ayatnya itu kira-kira 40 atau 60 ayat. Nah, coba buka Al-Baqarah sampai lembar keberapa dia 60 ayat. Nah, sampai seitulah panjang bacaan salat subuh di sana. Jadi panjang salat subuhnya. Begitu. Ya, bukan kita kebalak karena salat subuh ini dengan ngantok-ngantok padahal beruturas tinduk kan? Beruturas tinduk ngantok. Nah, akhirnya apa? Lihat turut tanah buka 2 ayat pendek. Kan genung kuntah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai berubah gitu. Mulai dengan yang panjang-panjang salat subuh. Jadi subuh ini nebelo. Ya, bila perlu sejus, bau sejus. Ya, seperti itu. Bukan biasa namun subuh ini pada nuktu itu kan. Genung kuna. Jadi jelapan terselesai be ngono. Ya. Seperti itu. Jadi wiridnya nggak apa-apa nanti pendek-pendek, tetapi sholatnya yang panjang seperti itu. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam.